Yang pertama ada gizi seimbang. Seperti yang kita ketahui, gizi seimbang sangatlah penting karena gizi seimbang itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh, mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh, dan meningkatkan daya tahan tubuh, serta juga menjaga kita dari berbagai penyakit. Nah, gimana sih cara kita tahu kalau gizi kita tuh seimbang? Yang bisa kita lakukan adalah susunan makanan sehari-hari kita harus sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan kandungan zat gizi yang cukup dalam jenis dan jumlah yang sesuai. Kekurangan dan kelebihan gizi sama-sama memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Kekurangan gizi terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan zat gizi yang cukup. Dampaknya bisa menyebabkan stunting atau gangguan pertumbuhan, anemia yang membuat tubuh mudah lelah dan pucat, berat badan kurang, serta daya tahan tubuh yang lemah sehingga mudah terserang oleh penyakit. Selanjutnya ada narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, yaitu zat yang mempengaruhi kerja otak dan sistem saraf sehingga bisa mengubah perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang. Zat ini bisa bermanfaat untuk pengobatan medis apabila digunakan sesuai aturan dokter, tetapi sangat berbahaya jika disalahgunakan. Selanjutnya ada jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada narkotika, zat yang mengurangi rasa nyeri dan bisa menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada heroin, morfin, ganja, dan opium. Yang kedua ada psikotropika, zat yang mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku. Contohnya ekstasi, LSD, dan sabu-sabu. Yang ketiga ada bahan adiktif, zat lain yang menyebabkan kecanduan. Contohnya ada alkohol, nikotin atau rokok, dan lem atau inhalansia. Narkoba itu bukan cuma bikin ngefly sesaat, tapi dampaknya bisa serius dan panjang. Dari sisi fisik, narkoba bisa merusak otak, mengganggu kerja jantung dan paru-paru, menurunkan daya tahan tubuh, bahkan beresiko menyebabkan overdosis. Secara psikologis, pengguna narkoba bisa mengalami kecemasan berlebihan, halusinasi, emosi yang tidak stabil, sampai depresi. Dampaknya juga terasa secara sosial. Prestasi di sekolah bisa menurun, hubungan dengan keluarga jadi bermasalah, dan tidak jarang berujung pada tindakan kriminal. Tapi perlu diketahui, beberapa jenis narkoba sebenarnya digunakan dalam dunia medis. Contohnya, narkotika seperti petidin digunakan untuk nyeri pasca operasi, psikotropika seperti diazepam digunakan sebagai obat penenang atau anti cemas, dan zat adiktif seperti alkohol digunakan sebagai antiseptik untuk membersihkan luka. Penggunaan ini aman kalau sesuai resep dan diawasi tenaga medis. Yang jadi masalah adalah penggunaan saat narkoba dipakai tanpa resep, hanya untuk coba-coba, untuk lari dari masalah, atau digunakan berlebihan. Dampaknya bisa sangat berbahaya. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan kecanduan, overdosis, dan membuat penggunanya kehilangan kendali atas diri sendiri. Nah, bagaimana sih cara kita menghindari narkoba? Yang bisa kita lakukan adalah berani berkata tidak kepada narkoba, memilih teman-teman yang baik, yang terhindar dari narkoba, mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan positif, dan curhat ke orang-orang terpercaya saat ada masalah. Menular adalah penyakit yang diakibatkan oleh mikroorganisme seperti virus, jamur, dan bakteri yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Penyebab penyakit menular, virus seperti COVID-19, HIV, dan flu, jamur seperti Tinea atau Panu dan Candida, bakteri seperti tuberkulosis, kolera, dan pneumonia, parasit seperti malaria dan cacingan. Cara penyakit menular, kontak langsung, bisa melalui hubungan seksual atau kontak fisik lainnya, melalui udara, melalui percikan air liur atau batuk yang mengandung virus atau bakteri, air dan makanan, mengonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi. Vektor, penyakit seperti malaria dan demam berdarah yang ditularkan dari gigitan nyamuk. Contoh penyakit menular, flu yang disebabkan oleh virus, tuberkulosis TBC yang disebabkan oleh bakteri, malaria penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit Plasmodium, COVID-19
COVID-19 yang disebabkan oleh virus yang menular. Pencegahan penyakit menular, mencuci tangan dengan sabun, melakukan vaksinasi, memakai masker, menjaga kebersihan. Pergaulan sehat. Apa sih itu pergaulan sehat? Pergaulan sehat adalah hubungan sosial antar teman yang dilakukan dengan cara positif, saling menghargai, tidak melanggar norma agama dan aturan, serta tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pergaulan sehat juga membantu kita berkembang jadi pribadi yang lebih baik, percaya diri, dan bertanggung jawab. Beberapa ciri dari pergaulan sehat diantaranya adalah saling menghormati dan menghargai, tidak mengajak ke hal negatif seperti rokok, narkoba, tawuran, dan sebagainya, komunikasi yang baik dan sopan, serta mendukung dalam hal positif seperti belajar, lomba, ibadah, dan olahraga. Selanjutnya ada manfaat pergaulan sehat. Beberapa manfaatnya yaitu membentuk karakter yang baik, menambah wawasan dan pengalaman, meningkatkan rasa percaya diri, menghindari stres dan tekanan negatif, serta membantu perkembangan mental dan emosional. Pola hidup aktif. Apa sih itu pola hidup aktif? Pola hidup aktif adalah kebiasaan menjalani aktivitas fisik secara teratur serta menjaga kesehatan tubuh dengan cara yang baik dan seimbang. Teman-teman, contoh dari pola hidup aktif ini diantaranya adalah olahraga minimal 30 menit sehari seperti jalan kaki, lari, dan senam, tidak terlalu lama bermain HP, ikut kegiatan sekolah seperti eskul ataupun organisasi, membantu pekerjaan rumah, dan mengatur waktu istirahat dengan baik. Apa aja sih manfaat dari pola hidup aktif ini? Manfaatnya diantaranya adalah tubuh lebih sehat dan bugar, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko obesitas dan penyakit, meningkatkan konsentrasi belajar, dan menjadikan mood jadi lebih stabil dan bahagia. Bagaimana jika kita tidak menerapkan pola hidup aktif? Kemungkinan besar kita akan menjadi mudah lelah, berat badan berlebih, resiko penyakit meningkat, kurang fokus saat belajar, dan mudah stres. Dari itu teman-teman, sebaiknya kita harus menerapkan pergaulan sehat ataupun pola hidup aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. I just had to let you know you're